Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Afandi Andi Basri, STMT, salah satu mitra dari PT BES yang menyuluhkan pupuk organik eco farming dalam pemakaian secara massal di lahan Pak Haji Tali. Nah, di sini kita sudah masa panen, yaitu hanya berapa hari Pak Haji? Hanya 80 hari. 80 hari saja. Biasanya katanya 96 hari. Nah, ini ada tim yang memanen. Pak siapa Pak? Pak Andi Tondro. Pak Andi Tondro ini adalah Detundro. Pak Detundro ini adalah orang yang memanen dengan menggunakan alat mobil panen. Yang musim panen lalu juga melakukan hasil panen di lahan Pak Haji Tali. Kira-kira menurut Pak Andi Detundro ini bagaimana hasil yang dilihat di panennya Pak Haji ini, Detundro? Paling banyak daripada yang dulu ini, Pak. Paling banyak dari musim lalu, Pak ya. Ya, kira-kira menurut Pak Detundro ini kira-kira hasilnya juga lebih bagus kira-kira dibanding yang lalu, terus masa panennya juga lebih cepat ya? Ya, lebih bagus ini, Pak. Lebih bagus ini. Lebih cepat lagi panennya ini. Apa kira-kira pesan-pesan atau anunya Pak? Pesan-pesan untuk Pak Haji Tali ini supaya lebih bagus lagi lahannya atau apakah? Kalau saya ini anunya Pak, kalau umpamanya anunya pengerannya di sini Haji Tali yang jagonya. Iya. Karena dia yang Pak, karena dia yang duluan di sini tanam padi di sini. Iya. Jadi dia yang diikuti di sini. Siap. Kalau menurutnya Detundro, kalau pupuk seperti ini bisa tidak menghasilkan sebanyak ini, Pak? Pupuknya kecil seperti ini. Itu yang kita pakai di sini. Ini yang Pak. dipakai Pak Haji Tali. Nah, ini namanya pupuk organik, Pak, bukan kimia. Jadi dia pupuk organik karya anak bangsa. Nah, ini dari Institut Pertanian Bogor, Pak. Menurut Bapak percaya tidak dengan kecil begini bisa menghasilkan banyak seperti ini, Pak? Percaya dia, Pak. Percaya karena sudah lihat hasil, Pak ya? Iya, Pak. Sudah lihat hasil. Jadi Pak Detundro ini belum pernah lihat pupuk yang dipakai oleh Pak Haji Tali ternyata kecil seperti ini, Pak. Dia kecil seperti ini tapi lebih kecil lagi isinya, Pak. Seperti ini lagi kecil isinya. Nah, ini pupuk semua, Pak. Pupuk semua ini, Pak. Semua ini tidak ada yang racun hama lagi dipakai. Sudah tidak ada racun hama, sudah ada Semua, Pak. cuma satu ini untuk semua kebutuhan, Pak. Satu kecil ini untuk semua kebutuhan. Pak Haji Tali hanya pakai 8, Pak ya? Ya, 8 tube. 8 tube. Nah, ini rahasia dari Pak Haji Tali adalah menggunakan pupuk organik eco farming. Nah, ini dipakai disemprotkan ke tanah. Nah, kurang lebih 4 botol ya. 4-5 botol, sisanya itu untuk batang dengan buah. Batang dengan buah, tidak perlu lagi memakai pestisida, Pak Haji ya. Iya, walaupun pakai ureanya tinggal sedikit, Pak Haji ya. Sedikit ureanya. Dikurangi sampai 25% paling. 25%. Nah, dengan melihat ini tanggapan Pak Detundro bagaimana, Pak? Saya mau peneliti ya, Pak. Ini dengan waktu yang singkat, kira-kira kita cari tahu dulu Pak Detundro. Menurut Pak Detundro dengan pupuk begini, menurutnya yakin tidak bahwasanya ini yang menghasilkan sejauh ini dengan hasil yang melimpah seperti ini, Pak? Kalau dulu ini berapa karung itu? Kalau dulu 87 karung, dengan menggunakan pupuk ini 100 karung lebih. 100 karung lebih insya Allah. Yang dulu bukan begini, Pak Haji ya? Tidak pakai pupuk begini. Dulu apa kita pakai? Urea saja. Urea saja dengan yang lainnya. Ya. Sekarang dengan menggunakan ini hasilnya lebih Jauh lebih meningkat. bagus dibandingkan dengan urea. Jumlah hari? Jumlah hari lebih cepat panennya. Panennya ya, betul. Kalau dulu 96 hari, sekarang itu sudah 80 hari. Hama Pak Haji, hamanya bagaimana? Kalau hamanya boleh dikata tidak ada. Tidak ada. Yang biasanya ada hama sebelumnya. Biasanya banyak hama. Apa hama saja yang mengganggu Pak Haji kalau yang kita lihat tetangga tak? Kalau hama yang mengganggu tanaman itu kayak seperti penggeret batang, busuk leher. Alhamdulillah kami tidak diserang penggeret batang, kami tidak diserang busuk leher. Jadi fungsinya eco farming ini dan tentu adalah pertama meningkatkan produksi setelah hasil panen, kedua ini mencegah hama. Jadi dia fungsinya sama semua ya, sampai mulai dari tanah dipupuk sampai dikuatkan akarnya sampai batangnya, memperbanyak anakan padi sampai mencegah hama masuk, Pak Haji ya. Tidak ada hama masuk. Walaupun rumput ada tapi rumput itu tidak terlalu mengganggu. Iya, Pak Haji ya, tidak terlalu mengganggu posisinya. Tidak terlalu ya. Testimoninya Pak Haji bagaimana, Pak? Menurut Pak Haji? Kalau saya banyak menggunakan eco farming karena di samping
kita tidak lagi makanannya lagi sehat, Iya. meningkatkan juga produktivitas, tanah juga subur. Dan Yang juga Pak ya, nggak terlalu berat. Sopo-sopo apa namanya? Menyemprot lagi. Iya. Ini cuma aplikasinya berapa kali Pak Haji? Dari sebelum tanam sampai panen? Sebelum tanam 1 kali aplikasi, setelah tanam 4 kali aplikasi. 4 kali aplikasi. 4 kali. Terakhir di hari keberapa selesai aplikasi? Hari ke-60. Hari ke-60 dan tentu dia Pak Haji ini selesai, tidak ada lagi semprot-semprot, dia 4 kali tapi tetap menggunakan ini. Ini yang dicampur ke tangki. Jadi ini berupa serbuk Pak Haji ya? Iya, Berupa serbuk dicampur ke 1 liter. Nah, ditutup rapat-rapat namanya fermentasi. Setelah itu ambil kita 100 ml untuk di tangki. Iya Pak ya? Iya. 100 ml atau terserah tergantung dosis yang diinginkan. Iya. Tergantung dosis yang diinginkan, diikuti dengan petunjuk dari satu tubuh begini, ada petunjuknya Pak. Ini cocok untuk semua tanaman dan tentu. Mulai dari padi apalagi Pak? Baik Haji. Padi, Padi, jagung, terong, sawi, kangkung, semua tanaman. Bahkan pisang juga. Pisang juga Pak Haji sudah semprot juga. Ah itu. Kalau di tanaman keras mangga, durian, dan lain-lain. Ah itu. Jadi kalau mungkin bisa kita perkenalkan kepada Enturu dengan teman-teman bahwasanya sudah ada pupuk organik yang sehat Pak. Karyanya ciptaannya orang Indonesia yang dipakai oleh Bupati Selayar, Bupati Wajo, bupati-bupati yang ada di Indonesia ini sudah banyak yang memakai untuk petani-petaninya. Nah, tinggal di Takalar ini memang kita lagi berjuang, mudah-mudahan Pak dan Tundru dengan semua petani-petani sekarang beralih ke organik. Karena organik itu Pak, kalau di pasar biasanya di toko-toko besar kayak Indomaret Pak sama Indogrosir, di packing 1 liter saja harga organik, beras organik itu lebih mahal Pak. Lebih mahal dibanding harga beras kimia. Nah, seperti itu. Apa yang pesan-pesan Pak untuk Pak Aden Tundru ke Pak Haji Talli Pak? Kira-kira Pak? Pesan-pesannya saya sama Bapak Talli. Sama di padiku ini nah beda jauh karena ada anunya. Iya. Ada Bukan pestisida, eco farming. Kami tidak memakai lagi pestisida Pak. Oh, iya, Kalau iya. pestisida kan racun, Iya. lebih kepada racun. Kalau ini lebih ke pupuk. Jadi pupuk ini Pak, all in one, semua all in one ya. All in one. All in one. Istilahnya dari semua pupuk ini semua tanaman bisa dipakai. Iya. Mulai dari tanahnya Pak. Kenapa penting memakai pupuk ini Pak? Karena 60% pupuk ini untuk tanah Pak. Tanah kita suburkan, kita gemburkan tanahnya Pak ya. Kita gemburkan tanahnya, kita semprot dari awal 5 hari sebelum tanam. 5 hari sebelum tanam kita sudah memberikan pupuk kepada tanah. Pakai ini kayak kecil Pak. Ini tidak, ini baunya bau rempah nih Pak, bau rempah nih. Bau rempah nih. Tidak ada bau anunya. Nah, kalau ini lebih anunya, saya sudah pakai aplikasinya. Nah, isinya di dalam sebenarnya serbuk. Nah, serbuk isinya kalau tarik Pak Haji, saya perlihatkan, kita sambil wawancara saja. Pupuknya berupa seperti ini. Biar Pak dan Tundru ini baru melihat Pak ya. Baru melihat Pak. Baru melihat model pupuknya Pak dan Tundru. Nah, ini isinya berupa serbuk. Serbuk begini Pak. Serbuk begini. Nah, coba dicium Pak. Pak Daeng. Ya, apa kira-kira kita rasa? Ya. Jamu. Kayak jamu, kayak herbal. Iya. Inilah yang dipakai oleh Pak Haji dan Talli. Mulai dari tanahnya Pak, dia semprot, dicampur dulu ini Pak 1 liter ini ke air. Bisa air kelapa Pak, bisa air biasa, bisa air hujan. Kalau air biasa itu Pak cukup mata air atau aqua Pak, air aqua. Air aqua kita campur 1 liter ke dalam situ, kita tutup minimal 1 hari Pak. Besok semprot ke tanah tak. 5 hari ke depan tanam, silakan menanam. Ya, seperti itu. Jadi setelah tanam 14 hari ke depan lagi baru semprot Pak ya. Iya. 14 hari ke depan. Berapa hari lagi setelah itu Pak? 14 hari lagi berikutnya. Berarti 28 hari ke-28. Iya, 14 hari lagi berikutnya. Aplikasi ketiga setelah tanam. Iya. Nah, Aplikasi keempat juga. tidak ada lagi pestisida dipakai Pak. Cuma ini. Dan ini sudah banyak nih orang petani-petani pakai. Dia melihat bahwasanya ini kecil-kecil si cabai rawit katanya Pak Daeng. Nah, jadi begini dipakai, alhamdulillah banyak nih petani semangka, bawang merah, petani kolu dan lain-lain. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira menurut tak kalau kita lihat ini apa tanggapan tak Pak Daeng Tundru ini? Tidak mungkin tak? Tidak mungkin Pak. Tidak mungkin. Iya. Pak Daeng Tundru merasa tidak percaya bahwasanya pupuk inilah yang dipakai.
Nah, benar, karena Pak Den Tundru baru melihat Pak ya. Kemarin aja Pak. Baru melihat. Pak Haji Tali bagaimana Pak? Awalnya tidak percaya juga Pak ya? Kalau saya awalnya memang tidak percaya. Iya. Setelah saya menggunakan ini, saya 100% percaya. Nah itu, bahwasanya ternyata dengan menggunakan ini dia tidak perlu lagi mengangkat beban yang berat. Pertama, kedua biaya pupuk semakin Kecil. rendah karena tidak menggunakan lagi pestisida. Iya, ureanya lebih sedikit. Anunya aplikasinya juga Nah, kita tidak takut lagi keracunan karena ini herbal, betul. Jadi organik Pak. Nah ini semacam kalau kayak minum jamu Ki. Iya. Tapi ini di penelitiannya 8 tahun Pak. Hasil penelitian ini 8 tahun oleh alumni Institut Pertanian Bogor, Pak ahlinya memang pakarnya. Iya. Jadi dia menginginkan tanahnya petani itu Pak subur. Jadi ini 60%-nya ini Pak disemprot ke tanah dulu. 5 hari setelah itu gembur. 5 hari sebelum tanam. Sebelum tanam sudah gembur tanahnya Pak ya, sudah kayak kelihatan basah, bagus tanahnya Pak. Baru penanaman. Baru penanaman. 14 hari setelah penanaman baru aplikasi 1 Pak ya. Yang aplikasi pertama pada masa pertumbuhan. Masa pertumbuhan. 14 hari lagi masa Aplikasi kedua pada masa pertumbuhan. tambah 14 hari begitu ya. Iya, 14 ya. Cara kerjanya sangat mudah Pak. Minus 5 hari plus 14 hari plus 14 hari plus 14 hari terakhir plus 14 hari lagi Pak. Hari ke-60 ya. Iya. Hari ke-60 setelah itu sampai panen sudah panen. Jadi simpel Pak. Bapak tidak perlu lagi beli racun pestisida A, pestisida B, beli lagi pupuk A, pupuk B, beli lagi pupuk buah Pak ya. Ada biasa pupuk buah ya? Iya, ada perangsang buah. Perangsang buah dan lain ini sudah masuk include di dalamnya Pak. Sudah masuk di dalam satu pupuk eco farming ini sudah mulai dari tanah yang diolah Pak, batang yang diperkuat, imunitas padita semakin bagus. Anakan padita berapa kemarin Pak? 80. Biasanya berapa sih Pak? Biasanya 35-40. Nah, kenapa bisa panennya lebih banyak? Karena anakan padinya Pak Haji Tali lebih banyak. Biasanya 35, sekarang menjadi 80 sampai 85 ya. Kalau nggak salah 85 batang. Nah, paling tidak 50 sampai 70% berbuah. Nah, seperti itu. 80%. 80% berbuah. Bagaimana Pak? Kalau Pak Dan Tundru lihat ini seperti ini Pak. Sama di padi banyak sekali nih. Padita berapa luasan? Baru dengan terama kuat. Hari keberapa ini kita tanaman Pak? Dia lebih duluan daripada saya. Iya. Lebih duluan. Ada 90 hari. Ada enggak? Ada Iya, ada. Ada 9. Imparin 32 juga. Kami ini. Imparin satu bibit di aja. Satu bibit. Satu bibit. Kira-kira luasan tak berapa Pak Deng? Ada berapa? 50 barangkali deh. 50. Biasanya satu musim berapa hasil yang didapatkan? 60. 60. Nah, apa Ki pupuknya? Urea. Iya sama. ZA. Iya. Apalagi pakai racun Posca. Posca. Kalau racun spontan. Spontan. Apalagi ada pupuk buah kah, pupuk apakah? Ada Tidak pakai. pencemar harga, pencegah harga. Saya pakai. Kira-kira berapa biaya untuk semua Pak, dari mulai pupuk dasar sampai panen? Kira-kira kita pakai Kalau ongkosnya di sana kok ada sekitar 5 juta. 5 juta itu ongkos saja. Iya. Di luar bibit, dengan bibit mungkin ya. Di luar bibit. Di luar bibit itu pupuk saja itu. Iya. Masya Allah. Jadi masinanan jo. Di luar mesin itu Pak, anggaplah pupuk saja, pupuk Jalan itu. jalan itu. Dengan menggunakan ini Pak bisa jadi 50% dihemat. 50%-nya dihemat biaya pupuknya, ongkos pupuknya, sampai ongkos-ongkos lainnya Pak, posisinya. Karena Pak Haji Tali tidak lagi menggunakan posisinya mungkin banyak racun-racun, racun Pak. Lebih panjang lagi buahnya nih Pak, baru sampai di padi sini. Lebih panjang kelihatan buah ya? Iya, lebih panjang. Menurut Pak Daeng Tundru ini ternyata apa namanya? Lebih panjang. Lebih panjang anunya, apalagi kalau malainya. Malai padinya Pak Haji Tali ini lebih panjang dibanding punyanya Pak Daeng Tundru. Ini sama, padahal sama bibitnya Pak. Sama bibitnya. Nah, para petani yang menonton di live Facebook ini, sekali lagi ternyata Pak Daeng Tundru ini baru melihat ini pupuk, mengatakan hasil panen dari Pak Haji Tali lebih panjang malainya Pak ya. Lebih panjang malainya dan lebih banyak hasilnya. Dia kaget melihat pupuknya. Kenapa bisa si kecil ini? Tapi menghasilkan lebih besar. Pak, di dalam sini sudah ada nih NPK-nya Pak. Sudah lengkap nih ureanya. Sudah lengkap nih semua kebutuhannya kayak ZA-nya, apanya semua sudah ada di dalam sini Pak. Jadi ini sudah lengkap nutrisinya. Jadi ada 13 unsur hara di dalamnya untuk memperbaiki tanah.
memperbaiki tanah sampai, karena kalau tanah tak subur Pak, apapun ditanam situ pasti subur. Iya. Kalau tanah tak sudah capek dengan kimia Pak, diracun, kayaknya manusia kalau diracun Pak, capek mereka, jenuh, akhirnya tandus kita nata. Ya. Kalau tanah tak subur, insya Allah hasil tak melimpah. Nah, sekali lagi terima kasih Pak Dentundru atas wawancaranya. Saya mudah-mudahan Pak Dentundru musim depan memakai pupuk ini. Jadi nanti kalau mau Ki langsung ke Pak Haji Talli. Pak Haji Talli adalah distributor di Takalar. Nah, harganya jauh terjangkau Pak, insya Allah jauh terjangkau. Jadi Pak Haji Talli insya Allah bisa bantu Ki. Bedanya dengan menggunakan ini Pak, insya Allah dimakmurkan Pak, karena ketika kita gunakan terus ada poinnya Pak, ada bonusnya untuk umroh. Ada bonusnya untuk haji Pak. Nah ini kelebihannya pupuk ini Pak. Kalau yang penjual pupuk lain pada kasih ke kalender. Lihat ya, kalau pupuk ini Pak ada bonus ke depannya. Naik haji nanti kalau sudah tercapai pembelian tak, atau kita ajak semua orang, ada namanya poin untuk umroh. Ada lagi poin untuk naik haji, dan ada untuk pembelian rumah tak, insya Allah. Nah seperti itu, kalau kita sudah punya rumah tinggal mungkin dikasih dalam uang tunai. Nah seperti itu. Tapi memang ada batasan poin jumlahnya. Nah seperti itu Pak. Insya Allah dengan memakai ini Pak, pertama terhindar Ki dari pengaruh utang dan riba, karena ini memakmurkan petani. Kedua, produksi panen tak lebih bagus Pak, insya Allah. Iya. Ketiga, enak Pak, sehat Ki. Tidak ada lagi kimia-kimia atau racun Pak. Kalau racun Pak dimakan Pak ke dalam tubuh, kasihan kita. Ya masuk. Masuk juga di mata, masuk di mana Pak. Nah seperti itu. Anak-anak tak makan padita atau beras tak, kasihan Pak. Jadi, terima kasih Pak Dentundru atas waktunya wawancara. Mudah-mudahan lebih semangat Pak. Insya Allah kami tunggu menggunakan pupuk eco farming. Iya. Siap Pak. Makasih banyak ya. Ini Bapak Ibu yang ada di sini, rekan-rekan kita yang mau manen, ada Pak Haji Talli. Ini baru kurang lebih berapa peta ini Pak? 3 Pak. Sudah berapa peta ini? Sudah 2 peta. Ini sudah berapa karung Pak Haji? Sudah naik berapa karung? Ada bisa 90. 90-an. Alhamdulillah. Berarti target yang 100 bisa tercapai Pak. Target 100 bisa tercapai dengan 3 peta ini. Ya capek 3 peta aja kira-kira. Oke, alhamdulillah. Lebih Kalau kita 100. nama siapa Pak? Kita bicara ini Pak. Siapa nama? Dangimba. Sudah pernah lihat ini Pak? Belum pernah. Ada kalau beli beli. Tapi belum pernah melihat ini. Iya. Belum pernah. Kira-kira menurut Bapak ini apa isinya ini Pak? Kita misi sama ikan oba. Oba, ini lebih kepada pupuk organik Pak. Pupuk Ini organik. suku pakai, ini aja pakai tablet. Tablet. Ah. Contohnya tahun tablet betul. Ada lahan tak juga, sawah tak? Ada berapa are? Ini cuma belum. Hektar ini. Berapa karung biasa hasilnya Pak? Biasanya dulu berapa? Dulu nih 15. kemarin juga. Tunggal lagi. Awal garingnya 15. Oh, are ini berapa karung naik? itu jangan 15. Oh, luar biasa. Ini kalau kita pakai insya Allah Pak, coba dulu. iya, lebih simpel karena hasilnya sudah kelihatan Pak. Nah, insya Allah nanti kalau mau kita butuh ini nanti langsung ke Pak Haji Talli. Ya. Ini makanya sertifikat kalau ada juga ada. Iya. Riol. Biotani atau Pendatar. kalau ini kalau kita beli ecer harganya ada khusus. Kalau kita jadi mitra atau anggota dengan Pak Haji, harganya jauh lebih murah Pak. Jauh lebih murah. Iya. Insya Allah intinya kita bukan mempengaruhi ke tidak baik, ini pengaruhnya kebaikan Pak. Manfaatnya. Ah betul. Hasilnya. Hasilnya luar biasa. Iya. Terima kasih Pak atas waktunya. Sahabat tani Indonesia, terus terang senyum mereka kepada pemilik lahan bahwasanya tidak hanya bagus katanya, tapi sangat bagus hasilnya. Hanya dengan pupuk sekecil ini ternyata menghasilkan yang biasanya hanya 87 karung, dengan full organik seperti ini dia menghasilkan lebih dari 100 karung. Ini baru aplikasi musim pertama pada sawah di sawah Pak Haji Talli. Dulunya Pak Haji Talli ini menggunakan pupuk kimia full, urea, poska, set, racun-racun pestisida. Sekarang beliau betul-betul percaya dan yakin meninggalkan lagi racun-racun. Kenapa dia tinggalkan? Karena dia yakin bahwasanya makanan yang sehat itu terhindar dari racun-racun, pestisida, pupuk-pupuk kimia.
dia beralih ke lebih organik. Walaupun belum secara fullnya, masih ada urea sedikit saja, mungkin 25%, tapi insya Allah ke depan dia akan aplikasikan full 100% pupuk organik eco farming. Teman-teman, sawah di sekitar Pak Haji Tali ini adalah masa tanamnya lebih lama daripada Haji Tali, tapi belum panen. Sawah Pak Haji 3 petak saja atau 80 are, itu yang dulunya hanya 87 karung, insya Allah musim ini sudah mencapai 100 karung atau lebih. Nah, seperti itu. Nah, menurut informasi yang memanen ini dengan mobil malai padi atau panjang padinya lebih panjang daripada sawah di sekitarnya. Ini lebih panjang sehingga hasilnya bisa lebih banyak. Kedua, anakan padinya lebih banyak. Yang dulunya waktu masih memakai pupuk kimia, sekarang memakai pupuk organik, anakan padinya bertambah 3 kali lipat. Dulunya 35 menjadi hampir 100 anakan padi atau kurang lebih 85 sampai 95 anakan padi. Seperti itu. Baik, kita sambil jalan saja. Di musim panen ini, kita sambil jalan melihat kondisi ini dengan menggunakan mobil panen padi. Ini tidak sampai 1 jam 2 jam sudah habis 2 petak. Ini tenaga mesin. Di sana masih ada 1 petak milik Pak Haji yang sudah siap dipanen. Insya Allah kita berharap hasilnya juga sama dengan yang tadi atau bahkan lebih daripada yang tadi. Bapak Ibu, petani-petani Indonesia yang cerdas, petani-petani yang luar biasa, hari ini kita harus belajar. Ternyata beberapa puluh tahun ini kita selalu disuguhi dengan pemakaian pupuk kimia yang berlebihan. Pupuk kimia yang berlebihan sangat tidak baik untuk tanah atau lahan. Karena kenapa? Tanah tidak mampu lagi menahan residu ataupun buangan dari kimia, sehingga menjadi jenuh. Tanah yang jenuh otomatis tidak mampu menyuburkan, tidak mampu disuburkan kembali. Agak susah. Apa langkah pertamanya? Langkah pertamanya adalah cari pupuk atau cari bahan yang lebih ke alam atau natural atau ke organik. Daripada susah-susah, ada satu perusahaan yang besar namanya PT Bandung Eco Sinergi mengeluarkan satu keluaran produk terbaru namanya produk eco farming. Produk eco farming ini adalah produk 100% organik atau natural atau alami. Tidak ada campuran bahan kimia di dalamnya. Tidak ada campuran-campuran kimia industri di dalamnya. Ketika kita memakai pupuk organik, insya Allah pertama padi atau tanaman kita lebih sehat. Sehat tanamannya, sehat manusianya. Karena kenapa? Padi yang sehat nanti akan menjadi beras, beras menjadi nasi, nasi kita makan melalui mulut, itu menghasilkan apa yang dimakan itu yang dihasilkan. Racun yang dimakan keluar penyakit. Sehat yang bergizi yang dimakan, organik yang dimakan keluar kesehatan yang luar biasa. Kita jalan dulu sambil melihat. Kita full live seperti ini teman-teman. Ini kita lihat mobil di sana mulai bergerak lagi. Masih ada 1 petak. Masih ada 1 petak lagi teman-teman. Ini luar biasa. Mereka betul-betul menggunakan mesin. Kalau tadi saya wawancarai Pak Haji, katanya di sini sistemnya 10-1. 10 karung dipanen, 1 keluar untuk pemilik mesin mobilnya, mobil panen ini. Jadi 10 karung yang dipanen, mereka dapat jatah 1 karung. Nah, kita lihat, kita ke sana ikuti. Cekidot. Ini masuk ke petak ketiga. Petak ketiga dari milik Pak Haji Tali. Bapak Ibu, di Takalar ini mereka tidak punya drainase, mereka tidak punya pengairan yang bagus. Mereka hanya masing-masing petani hanya mengandalkan bor, mata air dari sumur, dari bor penggalian. Kita lihat
penggunaan air mereka? Pengeboran mata air. Pengeboran mata air. Pengeboran. Pak, pemilik lahan ini hanya mengandalkan mesin bor air. Mesin bor air, tapi mereka panen sampai 3 kali panen 1 tahun. 3 kali panen 1 tahun. Tapi dengan usia hanya 80 hari ini, bisa jadi di bulan 12 paling lama pemilik lahan ini akan menanam lagi. Pemilik lahan ini di bulan 12 insya Allah siap menanam padi lagi. Beliau hanya mengandalkan 1 mesin ini untuk mengairi 3 petak sawahnya. 3 petak sawah beliau hanya menggunakan 1 mesin seperti ini. Beliau tidak mempunyai irigasi yang bagus, tapi 3 kali panen dalam setahun. Luar biasa kan? Apalagi dengan menggunakan pupuk organik, masa panennya lebih cepat. Yang dulunya 105 hari, 96 hari, sekarang menjadi 80 hari saja sudah panen. Ayo kita ke sana. Bisa 2 tahun 7 kali. 2 tahun bisa jadi. Dalam 2 tahun ini bisa dipercepat. Nah, yang jelas petaninya rajin karena lihat hasilnya yang luar biasa, insya Allah luar biasa. Bisa lihat teman-teman hasil padinya. Ya. Malainya lebih panjang. Ini tidak pernah disemprot pestisida, Walaupun ada rumput yang tumbuh, tapi tidak mengganggu, Jadi petani kita lebih santai. Petani kita ini lebih santai karena kenapa? Dia tidak perlu lagi menyemprot bahan-bahan kimia ataupun pestisida. Seperti itu. Coba lihat menguning, walaupun ada rumput yang lagi kelihatannya tidak bagaimana, tapi ini sebenarnya tidak mengganggu. Ya, tidak mengganggu. Coba ke sini. Jumlah batang padinya. Ini luar biasa, jumlah anakan padinya sangat-sangat banyak. Kalau kita hitung kurang lebih kemarin kita hitung itu ada 87 sampai 95 batangan anak padi. Kita lihat mobil di sana. Sahabat sinergi yang luar biasa, petani kita sekarang betul-betul menggunakan teknologi karena era industri 4.0 kita harus bersaing dengan literasi manusia. Dalam artian literasi manusia ini kita menggunakan teknologi di dalamnya. Ya. Manusia yang mengikuti era 4.0 atau 4.0 itu adalah manusia yang punya 4 pilar pada literasi manusia. Di lain pihak ada namanya literasi data atau big data dan lain-lain. Literasi manusia dia harus mengikuti perkembangan teknologi. Ya. Menurut punya lahan ini, beliau tidak pernah tersiksa lagi harus kerja sendiri, harus posisinya mengangkat lagi namanya urea dan lain-lain. Karena hanya menggunakan pupuk kecil seperti ini, tapi hasilnya dahsyat, luar biasa. Ya. Beliau menanam pun menggunakan mobil. Jadi di Takalar ini, pada saat musim tanam, mereka menggunakan tenaga mesin atau mobil tanam. Nah, seperti itu. Cara bagi pembayarannya, 1 are dibayar 10.000. 1 are dibayar 10.000. Kurang lebih 8.000 rupiah. Jadi pada saat musim tanam, Pak Haji Tali ini hanya mengandalkan mesin tanam. Dalam pembagiannya, 1 arenya dibayar 8.000 rupiah. Nah,
Jadi kalau ada 80 are, dia membayar kurang lebih Rp800.000 satu kali musim tanam. Seperti itu. Pada musim panen pun begitu. Pak Haji membayar namanya mobil mesin panen. Dengan cara bagi hasil 10 keluar 1, 10 karung keluar 1 karung. Jadi petani kita ini sekarang ini betul-betul tidak tersiksa lagi seperti dulunya harus panen dengan cara manual. Cara manual sekarang tidak lagi seperti itu. Sekarang mulai dari tanam, mulai panen, semuanya serba mesin. Itu sebenarnya luar biasa. Kalau pemilik lahan tidak mau tersiksa melakukan pengolahan ataupun mengurusi padinya. Nanti ke depan bisa jadi ada mesin atau robot yang diciptakan untuk menyiram pupuk tanamannya. Bisa jadi dia memakai sistem perpipaan, pipa ke pipa dengan menyemprotkan pupuknya secara langsung pakai mesin atau pakai komputer. Bisa jadi seperti itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya banggakan, hari ini hari yang luar biasa. Sekali lagi, ayo jangan ragu memakai pupuk kecil ini. 80 are ini hanya menggunakan 8 tube seperti ini. Harganya sangat murah, terjangkau. Sebenarnya petani tidak lagi berpikir berapa sih harganya, tapi berpikir efektivitasnya. Harga dibanding dengan pupuk lain ini jauh lebih murah. Dibanding yang lain ini jauh lebih murah karena ini dalam satu produk ini untuk semua jenis pupuk sudah ada di dalamnya. Karena kenapa? Dia mulai tanah diperbaiki, batang diperkuat, mencegah hama, sampai mempercepat masa panennya hanya menggunakan satu pupuk kecil seperti ini. Satu pupuk kecil ini sebenarnya kita aplikasikan bisa untuk 1000 meter persegi. Itu dari tanam, sebelum tanam sampai panen hanya butuh satu tube seperti ini. 1000 meter persegi itu kurang lebih 10 are. Kalau Bapak Ibu punya tanah atau lahan 10 are, jangan terlalu khawatir hanya menggunakan satu tube ini saja. Satu tube ini saja. Ini sudah sampai panen. Ada yang tidak paham nanti bisa hubungi saya. Saya bisa memberikan informasi. Jarak 5 hari sebelum tanam, satu tube ini kita bagi 60%-nya atau 600 ml ketika kita sudah jadikan biang, ini disemprotkan ke tanah. 14 hari setelah tanam, kita ambil kurang lebih 100 ml, dimasukkan ke tangki yang full 15 liter sampai 17 liter air, kita semprotkan lagi ke batang, ke padi. 28 hari ke depan atau 28 hari ke 28, kita semprot lagi, ambil 100 ml, semprot lagi. 14 hari ke depannya lagi, ambil 100 ml, kita campur ke tangki air, tangki semprot lagi. Terakhir, aplikasi keempat setelah tanam, di hari ke-53 atau hari ke-60, itu ambil lagi 100 ml yang terakhir, semprotkan lagi. Setelah itu tunggu sampai panen. 80 hari 80 panen. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Kalau Bapak hanya memiliki 10 are saja, cukup satu tube ini. Kalau harga ecerannya, ini harganya hanya Rp250.000 saja. Tapi harga anggota atau mitra, harganya untuk belanja pertama itu Rp187.000 per tube. Belanja kedua, sisa harga Rp125.000. Kalau Bapak jadi pengusaha, langsung mau beli Rp100.000 saja per tubenya. Bisa dijual ke petani dengan harga Rp200.000 sudah untung besar, atau Rp250.000 sudah jauh keuntungannya, belum mendapatkan bonus-bonus lainnya seperti itu. Ayo Bapak Ibu, kita sudah lihat hasil panennya yang melimpah. Di sana sudah dipanen. Ya, sudah dipanen. Di sana sudah dipanen. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Haji Birawan dengan Pak Master Teddy Maulana yang memperkenalkan saya dengan produk ini. Terima kasih owner Pak Agung Febriawan yang sudah menciptakan sistem bisnis yang luar biasa. Terima kasih konsultan dari pupuk organik eco farming, karena luar biasa alumni Institut Pertanian Bogor menciptakan satu karya diteliti selama 8 tahun lebih. Hasilnya banyak negara-negara lain yang menggunakan produk ini.
banyak pemerintah, banyak petani-petani kita di Indonesia terbalik dengan produk kecil ini, tapi hasilnya luar biasa. Ayo Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu menjadi mitra, menjadi anggota. Kalau Bapak Ibu masih ragu, ayo jalan-jalan, ayo telepon saya. Kalau Bapak Ibu ada di Sulawesi Selatan, saya akan datangi. Mau di kabupaten manapun, kalau Bapak Ibu ingin melihat bukti, ingin didampingi, telepon saya. Sepanjang jalur Sulawesi, insya Allah bisa saya bantu. Di Jawa tinggal telepon saja, di Kalimantan telepon saja, di Papua telepon saja semuanya. Seluruh Indonesia, seluruh dunia insya Allah akan booming namanya pupuk organik eco farming. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf lahir batin apabila banyak kesalahan kata dari saya. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semuanya. Kita tidak perlu sombong memperlihatkan hasilnya, tapi kita harus buktikan bahwasanya pupuk organik karena berkat dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pakar-pakar ahlinya menciptakan namanya satu pupuk organik yang luar biasa ini. Insya Allah semua petani kita menjadi makmur, tanahnya subur dan menjadi orang yang luar biasa. Terima kasih. Salam sinergi, go berkah, no riba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.